Musim baru Liga Inggris belum genap berjalan sebulan, tetapi awan gelap sudah menggantung di atas Old Trafford. Manchester United terpuruk di papan bawah klasemen dengan catatan terburuk sejak lebih dari 3 dekade lalu, sementara Ruben Amorim, pelatih muda yang datang membawa reputasi brilian dari Portugal, kini berada di ambang pemecatan. 8 kemenangan dari 31 laga, suara supporter yang kian lantang menuntut perubahan, serta jadwal berat melawan Chelsea akhir pekan ini menjadikan posisinya semakin genting. Apakah Amorim masih bisa membalikan keadaan? Ataukah ia hanya akan menjadi catatan singkat lain dalam daftar panjang kegagalan manajer United setelah era Sir Alex Ferguson? Pertanyaan itu membawa kita kembali ke awal perjalanan, saat harapan besar sempat bersemi bersama kedatangan sang pelatih. Bab 1. Bunga-bunga harapan dan awal yang menjanjikan. Ketika Manchester United mengumumkan bahwa Ruben Amorim akan menggantikan Erik ten Hag pada bulan November 2024, bukan sedikit yang terpesona. Amorim datang dengan catatan sukses bersama Sporting CP di Portugal, memenangi gelar liga yang sudah lama menguap dari kantong klub itu, plus membawa pulang Taka da Liga. Para penggemar berharap bahwa ia bisa membawa Manchester United kembali ke kejayaannya. Suatu harapan akan filosofi sepak bola yang jelas, implementasi taktik yang modern, dan kebangkitan mentalitas kemenangan. Namun di balik harapan itu, sudah muncul tantangan, struktur tim yang belum stabil, ekspektasi tinggi, tekanan media, dan keharusan untuk segera membuktikan diri. Kilas balik ke musim 2024-2025, saat United merosot ke posisi pertengahan liga, catatan kekalahan di kandang yang memecahkan rekor klub, dan perasaan bahwa ini mungkin salah satu periode terburuk dalam sejarah klub. Meskipun demikian, Amorim mempertahankan filosofi yang pernah membawanya sukses, formasi yang mengedepankan kontrol bola, build up dari belakang, dan kepercayaan terhadap pemain muda. Keyakinan ini menjadi dasar pondasi yang dibangun di Old Trafford. Para petinggi klub menyatakan akan memberikan kepercayaan penuh, setidaknya pada fase awal, untuk memungkinkan perubahan terjadi. Namun yang jelas, tekad dan ekspektasi berjalan beriringan, siap tercapai atau runtuh. Bab 2. Kekhawatiran tumbuh, statistik mengejar. Kini kita bergerak ke musim 2025-2026. United memulai liga domestik dengan catatan yang jauh dari harapan. Dari 4 pertandingan pertama, hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Hanya 4 poin. Peringkat ke-14. Statistik mengejutkan mulai muncul. Sejak mengambil alih pada November tahun lalu, Amorim hanya menang 8 kali dari 31 pertandingan Liga Premier. Angka kemenangan yang sangat rendah itu, dibandingkan jumlah kekalahan dan hasil imbang, membuat rasa frustrasi fans dan media meningkat tajam. Catatan lainnya, Manchester United sekarang memiliki start terburuk dalam Liga Premier sejak musim 1992-1993. Bahwa klub sehebat United berada di posisi ke-14 setelah 4 pertandingan pertama, tidak pernah terbayangkan oleh banyak orang. Kekalahan telak di derby melawan Manchester City 3-0, ditambah hasil imbang mengecewakan melawan Fulham, hanya memperburuk suasana. Amorim di sisi lain tetap tegar. Ia menyatakan bahwa filosofi sepak bolanya tidak akan berubah, bahkan jika banyak yang mendesak agar formasi atau taktiknya direvisi. Media dan penggemar berburu jawaban. Apakah ini soal pemain, adaptasi, moral, atau kombinasi semuanya? Bab 3. Tekanan meninggi dan krisis kepercayaan. Kondisi semakin genting. Kritik tidak hanya datang dari luar klub, dari supporter dan pers, tapi juga mulai terdengar di dalam. Pertanyaan tentang konsistensi, mentalitas juara, dan apakah Amorim mampu membawa perubahan besar. Statistik mengerikan muncul. Win rate sekitar 24,1%, berdasarkan 7 kemenangan dalam 29 pertandingan sejak ia mengambil alih. United gagal mengkonversi peluang, seringkali membiarkan permainan meluncur setelah unggul, dan kurang agresif dalam mengontrol pertandingan saat berada dalam tekanan. Manajemen klub menurut laporan masih memberi Amorim kepercayaan penuh, setidaknya
untuk saat ini. Namun mereka juga mencatat bahwa periode penilaian semakin sempit, khususnya dengan jadwal berat yang menunggu, dan pertandingan melawan rival besar seperti Chelsea dan derby dengan City. Supporter meluapkan kekecewaan di media sosial, kritik terhadap taktik Amorim yang dianggap terlalu dogmatis, pilihan pemain yang kontroversial, serta ketidakmampuan tim mencetak gol di banyak pertandingan menjadi bahan perdebatan sengit. Tidak sedikit yang meminta pemecatannya segera. Namun, klub secara resmi belum menyatakan niat mengganti pelatih. Setidaknya, belum hingga pertengahan September 2025. Bab 4. Titik balik yang tak terelakkan. Akhir pekan ini, United akan menghadapi Chelsea. Pertandingan yang diprediksi bisa menjadi titik balik untuk menyelamatkan atau mengakhiri masa Amorim sebagai pelatih. Jadwal ini bukan sekadar pertandingan, ini sebuah ujian moral dan profesional. Jika kalah atau hasil buruk kembali terjadi, maka tekanan akan meluas, kritik dari supporter akan semakin keras, keyakinan publik bahwa manajemen terlalu lama memberi toleransi bisa jadi meluas, dan media akan mencari nama-nama calon pengganti. Jika menang, meski bukan jaminan keselamatan, kemenangan bisa memberi napas dan legitimasi bahwa strategi Amorim masih pantas diperjuangkan. Namun situasi tidak mudah. Chelsea adalah lawan berat, dengan potensi membongkar kelemahan United di lini belakang, mentalitas pertahanan, perubahan taktik adaptif mereka, dan tekanan publik yang berat. Amorim sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak akan mengubah filosofi atau sistem intinya, resistensi terhadap perubahan meskipun tekanan besar. Manajemen United dalam laporan Sky Sports dikatakan tak berniat melakukan reaksi berlebihan setiap kalah. Tetapi mereka juga sadar bahwa 4 poin dari 4 laga adalah yang terburuk sejak musim 1992-1993. Pengurangan ruang kesabaran sudah nyata. Bab 5. Kemungkinannya, haruskah Amorim dipecat akhir pekan ini? Kini kita sampai pada momen keputusan. Berdasarkan semua bukti yang terkumpul, catatan kemenangan hanya 8 dari 31 pertandingan Liga Premier. Persentase kemenangan di kisaran 24%. Start musim dengan 4 poin dari 4 pertandingan pertama. Terburuk sejak 3 dekade lebih lalu. Tekanan dari fans sangat besar. Media membandingkan situasi dengan periode terburuk United. Membandingkannya dengan manajer-manajer yang pernah punya rekam jejak negatif luar biasa. Di sisi lain, Amorim masih mendapat dukungan dari manajemen. Mereka melihat bahwa perubahan tidak bisa instan, bahwa musim sebelumnya sangat buruk sehingga rebuild butuh waktu. Filosofi dan stabilitas dianggap penting, mengganti pelatih tengah musim bisa membawa gangguan tambahan. Ada harapan bahwa kemenangan melawan Chelsea bisa menjadi momentum. Sekali 2 langkah ke depan bisa meredakan badai kritik. Jadi, apakah Amorim bisa dipecat akhir pekan ini? Kemungkinan itu nyata. Banyak pihak melihat bahwa kekalahan atau hasil buruk melawan Chelsea dapat menjadi titik di mana manajemen merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa ditunggu. Namun keputusan itu bukan hanya berdasarkan satu pertandingan. Manajemen juga melihat konteks, investasi, rencana jangka panjang, reputasi, dan potensi kerusakan dari pergantian pelatih secara drastis. Kesimpulannya, ya, ada peluang nyata bahwa Amorim akan kehilangan posisinya jika United gagal di laga penting melawan Chelsea, mengingat tekanan yang sudah sangat tinggi. Tapi juga tidak pasti, jika Amorim dan timnya mampu tampil maksimal dan meraih kemenangan, mungkin masa depannya akan diperpanjang sedikit lagi, meski dengan evaluasi ketat akan semua aspek.